Oke, Shalom semuanya. Kami dari kelompok keempat atas nama Samuel Marpaung, Sarnila Bella Purba, dan Marsha, Marcelia, dan saya sendiri, Yunita Beatrix Taupan, akan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai model pembelajaran group investigation. Oke, jadi dalam pengertian dari group investigation sendiri memiliki beberapa teori-teori dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu pendapat mengenai model pembelajaran group investigation itu merupakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Ini diungkapkan oleh Riyadi pada tahun 2012. Kemudian ada pendapat dari Egen dan Kauchak yang mengemukakan bahwa group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Kemudian ada pendapat dari Fatmawati dan Mariani yang menyatakan bahwa metode group investigation atau GI merupakan salah satu metode pembelajaran di mana semua siswa yang terlibat dalam suatu kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian, juga merencanakan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikut ada pendapat mengenai proses model pembelajaran group investigation. Yang berikut adalah tipe model pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus. Sehingga fokus utama dari model ini adalah melakukan investigasi terhadap suatu topik. Kemudian yang berikut ada pendapat dari Amin dan Sumenda pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa model ini adalah salah satu bentuk model yang menekankan pada partisipasi dan keaktifan peserta didik dalam mencari sendiri informasi. Kemudian yang mencari informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan, misalnya melalui dari buku pelajaran atau melalui internet. Jadi group investigation ini lebih menekankan kepada keaktifan dan partisipasi siswa dalam belajar melalui investigasi yang dilakukan secara kelompok. Nah, kemudian ada karakteristik dari group investigation sendiri. Silakan kepada teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik. Nah, di dalam group investigation memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, kerjasama dan interaksi siswa dalam kelompok, kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, mendorong siswa dalam proses belajar mulai dari tahap awal sampai akhir pembelajaran, membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat. Adapun hal-hal penting dalam group investigation, yang pertama membutuhkan kemampuan kelompok, di mana dalam group investigation ini tentunya peran kelompok itu sangat berperan penting karena di dalam group investigation ini kelompok akan menginvestigasi suatu masalah ataupun kejadian yang akan mereka sampaikan atau mereka paparkan di dalam kelas nanti. Yang kedua rencana kooperatif. Lalu yang ketiga peran guru, di mana peran guru ini juga diperlukan untuk membantu para siswa dalam mendorong tugas dari group investigation itu sendiri dan juga membantu mereka dalam menyelesaikan masalah seperti membimbing mereka dan juga mengarahkan mereka bagaimana cara mengerjakan pemecahan masalah yang akan mereka selesaikan dan akan mereka paparkan di dalam kelas nanti. Adapun tahap pelaksanaan dalam model pembelajaran group investigation ini, yang pertama ada mengidentifikasi topik isu yang mereka investigasi. Yang kedua, menetapkan siswa dalam kelompok kooperatif. Yang ketiga, pemberian pengarahan terkait maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Yang keempat, pembagian materi tugas. Yang kelima, melaksanakan investigasi. Keenam, menyiapkan laporan akhir. Ketujuh, presentasi laporan akhir. 8, evaluasi pembelajaran. 9, tes. Dan yang terakhir, penghargaan kelompok oleh Sugiani 2022. Lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran ini yang pertama, pembelajaran dengan kooperatif model group investigation memiliki dampak positif meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, menambah kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, membantu siswa respect dengan sesama teman kelompok. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri. Yang kelima, interaksi selama kooperatif dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Keenam, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik
dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya. Kedelapan, memotivasi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran oleh Krisna 2016. Adapun kekurangan model pembelajaran ini yang pertama, siswa belajar sendiri tanpa ada bantuan atau arahan dari guru. Yang kedua, keberhasilan strategi tidak hanya satu kali penerapan, tetapi harus berkali-kali. Yang ketiga, penilaian individu berdasarkan hasil kerja kelompok. Yang keempat, siswa memiliki waktu masing-masing untuk memahami materi yang memengaruhi kerjasama kelompok. Yang kelima, perbedaan keaktifan siswa dan kepercayaan diri siswa. Oleh Amin dan Sumendap 2022. Selanjutnya, terdapat prinsip Alkitabiah. Kami ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 yang berbunyi, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Allah menginginkan umatnya untuk saling mengingatkan, menguatkan, dan membangun relasi yang baik di dalam Tuhan. Allah Tritunggal yang berelasi mengajarkan kita bahwa relasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap umatnya akan saling mengajar dan mendidik sesuai dengan kebenaran sejati di hadapan Allah. Guru menjadikan model pembelajaran group investigation ini untuk mengajarkan anak saling menghargai teman atau sesama untuk berrelasi dengan baik di dalam Tuhan. Maka di dalam ayat ini kembali diingatkan kepada kita dan juga siswa untuk saling menasihati dan membangun satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori group investigation. Terima kasih.